sebelah situ, silakan. Iya itu. Oke, tadi ini dengan siapa namanya Kak? Ini mau nama panjang apa nama pendek? Nama panjang boleh, nanti nama pendeknya siapa? Kalau nama aku itu Bu Agustinus Datang, tapi aku biasa dipanggil nama Tina. Tina. Ini panggilan Tina ini di kampus sama di rumah juga ya? Beda, kalau di kampus memang Tina, tapi kalau di rumah lain lagi. Oh ya, oke. Tadi Tina datang ke sini naik apa? Atau mungkin jalan kaki atau diantar atau gimana? Aku sih jalan kaki ya Bu, karena lebih sehat gitu. Oh ya, oke. Tina sudah makan? Sudah. Makan pakai apa tadi? Gulai tahu Bu. Tina masak sendiri? Iya. Berarti pinter ya masak ya? Lumayan. Luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut nih, kan kira-kira Tina di sini kan udah tahu ya tujuannya mau ketemu dengan ibu itu mau ngapain. Di sini kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu tuh Agatha Cassandra Valen Syalaga. Nanti Tina bisa panggil Ibu Agatha boleh, Ibu Costa boleh, yang lebih pendek Ibu Tata juga boleh. Senyamannya Tina. Jadi nanti di sini Tina boleh panggil aku Ibu boleh, Kakak juga boleh. Terus pokoknya di sini senyamannya Tina aja deh, gitu ya. Oke. Jadi tadi kan kita udah kenalan, terus sekarang ibu mau tanya sama Tina, kira-kira Tina kesini punya tujuan nggak? Atau mungkin hanya sekedar mau ketemu aja seperti itu? Di sini mau cerita. Oke, berarti di sini ada yang mau Tina ceritakan seperti itu ya dalam sesi konseling. Sebelumnya mohon maaf kenapa tadi ibu menanyakan seperti itu, karena biar dalam proses konseling ini jelas Tina ranahnya kemana, tujuannya untuk apa, dan pembahasan serta solusi nanti biar kita temukannya itu jelas gitu, seperti itu ya. Oke. Dan tidak hanya itu aja, di sini juga ibu mau menyampaikan bahwa dalam proses konseling ini kami di sini sebagai kedekaan ada namanya asas-asas. Nah, salah satunya itu adalah asas kerahasiaan Tina. Jadi semua rahasia, semua cerita yang akan Tina sampaikan nanti akan kami simpan, akan kami keep di sini saja, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau misalkan Tina sudah jelas dari yang ibu sampaikan tadi, sekarang ibu mau tanya lagi deh. Tina kabarnya hari ini gimana? Kalau kabar pendek Puji Tuhan sehat. Oke. Baik-baik aja kak atau mungkin sedang tidak mood atau bagaimana atau biasa aja gitu? ya kalau menurutku sih biasa aja ya, karena ya aktivitas dan rutinitasnya juga sama aja gitu, bangun tidur terus beres masak udah gitu aja. Oke, jadi biasa aja ya. Kalau misalkan diukur nih, di rating dari 1 sampai 10, menurut Tina rating keberapa untuk hari ini? Rating kelima sih, biasa aja gitu, nggak terlalu wah, nggak terlalu Standar ya, ya standar gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Tina bisa pegang ini boneka. Jadi nanti kalau misalnya Tina dirasa sedang gugup atau Tina mau nangis, cemas, itu Tina bisa pegang benda itu biar Tina nggak terlalu gugup ya. Oke. Lanjut, karena tadi Tina sudah bilang hari ini biasa aja, ratingnya 5. Ibu mau tanya deh, kira-kira itu ada hubungannya nggak sama apa yang Tina rasakan saat ini, atau mungkin hubungannya dengan cerita yang ingin Tina sampaikan? ya kalau itu sih sama ya dengan cerita yang bakal kita konsider, yang mau saya ceritakan hari ini sama ibu. Oh, berarti yang Tina rasain ini ya karena memang ada hubungannya sama yang mau Tina sampaikan ya, seperti itu. Oke. Kalau begitu apa tuh yang membuat Tina sampai sekarang ini kayak rasanya mungkin sedih, cemas, ada karena faktor apa? Ya mungkin lebih ke masalah keluarga ya, dan ya perekonomian keluarga gitu, gimana keadaan keluarga, gimana kondisi keuangan.
Oke, berarti ini kita bikin satu lingkupnya bentuk rumah ya, rumah dan di dalamnya itu ada keluarga. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini Bu tanya lagi sama Tina, rumah yang Tina maksud itu yang seperti apa? Contoh nih, Ibu kasih contoh dulu ya. Kalau menurut Ibu, rumah itu mungkin bisa berbentuk, ya bentuk bangunan, di dalamnya itu ada keluarga yang bisa saling menyayangi, menghormati, mendukung, seperti itu. Itu sih rumah menurut Ibu yang di dalam itu memberikan rasa kenyamanan. Kalau menurut Tina, rumah yang Tina mau itu yang seperti apa? Ya kalau rumah yang menurut aku mau itu ya kayak yang ibu bilang gitu, rumah yang dalam bangunan, di dalam bangunan itu terdapat keluarga yang sederhana tapi cemara, di mana perekonomian itu lancar, tidak ada cekcok antara bapak ibu, tidak ada cekcok antara saudara, intinya aman damai gitu. Pendidikan anak juga tidak terancam gara pendidikan. Oke. Berarti rumah yang Tina maksudnya sama dengan Ibu ya, tapi Tina tuh lebih konteks gitu. Maksudnya tidak ada perdebatan, permasalahan perekonomian seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Ibu di sini diceritakan dulu ya. Kalau misalkan dari yang Tina deskripsikan tadi bentuk rumah itu yang seperti apa, sebenarnya kita hampir sama sih ya. Cuman kan kalau Tina tadi kan lebih mendetail gitu ya, rumah yang Tina mau yang seperti apa. Jadi di rumah tuh ya, di rumah ibu tuh 3 bersaudara. Jadi ibu itu anak tengah. Ibu tuh punya kakak perempuan dan punya adik laki-laki. Jadi di sini yang laki-laki anak terakhir terus anak bungsu lagi. Kan kalau misalkan orang-orang kebanyakan bilangnya kayak anaknya dia udah anak bungsu laki-laki lagi, ya pasti dibilang katanya anak kesayangan lah. Terus dibilang juga anak pertama itu dibilang sebagai punggung, tulang punggung keluarga. Terus anak kedua yang dibilang kayak menjadi apa ya, tameng untuk keluarganya antara anak dengan ayah ibu. Nah di sini keluarga ibu tuh seperti itu Tina. Jadi um, 3 bersaudara ini kakak ibu itu ibaratnya tuh nggak dekat gitu sama bapak ibu saya. Ya pokoknya keluarga ibu tuh ya seperti itulah, terkadang dalam rumah itu ada perdebatan juga. Nah fungsi dari anak itu dari tiga bersaudara ini, nah satu menjadi tameng, satu menjadi penengah, satu menjadi ya ibaratnya ada api ada airnya seperti itu. Jadi sekarang ibu mau dengar dulu dari Tina bisa ceritakan apa yang Tina pendam, apa yang ingin Tina ceritakan bisa Tina sampaikan. Oke, jadi di keluarga kami itu bapak mamaku itu melahirkan 5 orang anak. Jadi itu aku anak ketiga. Jadi itu aku punya 2 abang sama 2 adik. Jadi aku anak satu-satunya perempuan dalam keluarga kami. Oke, anak tengah perempuan. Oke. Jadi seperti yang ibu bilang tadi kan, kalau di keluarga ibu tadi yang anak bungsu ibu yang bersaudara kan cowok, jadi mereka pasti selalu bilang kalau karena dia anak satu-satunya cowok dia pasti dimanja segala macam kan. Jadi ya sama halnya dengan saya bro, jadi saya itu sering dibilang orang-orang bahwa saya itu manja, saya pasti dimanjakan. Apalagi kalau tinggal di suku Batak itu ayah itu pasti sangat-sangat sayang sama anak ceweknya, apalagi kayak saya itu anak cewek sendirian gitu. Jadi sebelumnya itu saya dituntut lebih dari itu, ya saya dituntut harus lebih mandiri, saya dituntut harus menjunjung keluarga saya, terus bahkan saya harus kuat dalam segala bidang, saya harus menguasai segala bidang, baik di pekerjaan laki-laki maupun di pekerjaan perempuan. Jadi jujur aja di keluarga kami itu bukan akhir-akhir ini lagi, mulai dari saya kecil ibu saya itu selalu berpihak sama abang saya yang sulung. Jadi istilah yang anak disayang itu nggak ada sama saya. Jadi ibu saya ini selalu berpihak sama abang saya yang sulung. Abang saya yang nomor 2 selalu banting tulang
Ya, seperti saat ini saya kuliah, saya itu dibiayain abang saya yang nomor dua. Sedangkan abang saya yang nomor satu itu dia tuh kerja, cuma dia tuh kerja sambil kuliah, tapi masalahnya dia tuh kuliah, cuman kuliahnya kan universitas terbuka. Ibu sendiri pasti tahu universitas terbuka itu kayak mana. Waktu kuliahnya ya nggak perlu kayak kita di negeri gitu. Jadi kalau dia itu kerja kan bisa otomatis ngebiayain hidupnya sendiri. Nah, jadi kalau kalau kita yang negeri ini kan nggak bisa kerja fullnya di kuliah, ya benar. Senin sampai Sabtu pasti kuliah lagi. Jadi abang saya ini ya kalau kerja ya otomatis ada lah uangnya gitu. Tapi masalahnya dia tuh nggak bisa mandiri. Dia tuh selalu mengandalkan uang orang tua. Sedangkan aku yang sendirian di sini aku nggak pernah meminta uang sedikit pun dari mama. Jadi ya kalau di kuliah aku sambil jalan, nggak ada uang gitu. Jadi kalau abangku yang sulung kalau memang nggak ada uang ya tinggal telepon mama gitu. Jadi sakit hatinya juga kalau lihat mama ini. Kalau pas telepon sama mama, mama selalu bilang kalau dia nggak punya uang. Tapi coba 5 menit kemudian, kalau abang telepon mama, abang bilang dia nggak punya uang, mama pasti kirim. Kayak yang beberapa bulan ini, 2 bulan ini aku nggak dapat kiriman. Aku teleponin sama mama, aku disuruh makan nasi campur garam aja. Terus pas beberapa hari kemudian abangku nelfon aku, dia minta uang sama aku karena selama ini memang dia sering minta uang sama aku dan itu aku ladenin, aku ngasih duit sama dia. Sedangkan aku tadi sebelumnya udah cerita sama ibu kalau memang aku tuh di sini kuliah doang, gak kerja, sedangkan dia kerja gitu. Jadi dia selalu minta uang sama aku, tapi aku kasih gitu. Tapi karena memang 2 bulan ini aku nggak dikasih uang dari kampung, abangku pun lagi pengangguran anakku yang nomor dua karena dia dasar dari kerjaannya. Dia minta uang ya otomatis aku shock. Terus dia cerita juga sama aku kalau dia udah minta uang dari mama gitu. Dan mama ngasih. Ibu tahu nggak berapa yang dikasih? Ya, mama kasih saya mungkin 1,5. Sedangkan aku yang sebenarnya setiap bulan itu aku cuma dapat bulan 400. Tapi aku disuruh makan garam campur nasi. Terus aku bilang aku nggak punya uang kan sama uang ini. Terus dia cerita yang dia cerita itu kalau mama kasih sama dia uang, ya aku shock gitu. Kayak kok bisa gitu mama ngasih abang uang 1,5, sedangkan aku 2 bulan gak dikasih makan, gak dikasih uang belanja gitu ya. Jadi sebenarnya rasa kecewa sama mama ini sangat gede, tapi ya namanya orang tua kan. Dan tidak jarang juga bapak sama aku disebutkan di rumah. Tentang masalah ekonomi, tentang masalah anak, tapi keseringan masalah ekonomi. Jadi mama ini selalu banting tulang untuk keluarga dan utang sana sini. Bayar utang karena abang, keseringan sih bayar utang karena abangku. Dan aku juga sering juga menutupi utang-utang dari abangku. Aku harus transfer dari sini. Aku diam-diam uang yang dikirim abangku yang nomor 2 sama itu aku diam-diam masih ke mama supaya utang-utang itu nggak menumpuk karena mama sering ngutang itu ke rentenir. Kita sendiri kalau rentenir gimana? Terus eh, dari aku SMP, dari SMP itu aku udah jadi guru harian di sawah orang. Makanya kalau dibanding dengan teman-temanku yang lain, aku tuh nggak pernah jalan-jalan. Bahkan Danau Toba yang 3 jam dari rumah aja aku nggak pernah ke sana. Sedangkan temanku udah berkali-kali. Aku termasuk orang yang tidak memiliki teman di kampung. Ya karena itu aku sibuk bantu mama. Di sekolah pulang sekolah itu kerja. Kalau ada hari libur aku nggak main-main ke sana kemari. Aku malah lebih milih aku jadi guru harian di salah orang. Aku jadi guru orang. Aku jadi tukang cuci piring orang. Aku jadi tukang nyuci orang. Jadi gimana caranya biar aku punya uang gitu, karena ngarapin dari orang tua itu pasti nggak bakalan ada. Nah di SMA aku full aku biayain diri aku sendiri karena pas SMA itu COVID kan, jadi daring gitu. Aku
tuh bawa HP ku ke ladang orang sambil zoom, aku sambil naruh HP ku di kantong gitu, jadi aku bisa sambil belajar tapi sambil kerja di ladang orang, dan aku bisa biaya hidupku, kayak bisa beli bedakku, bisa beli bajuku segala macam. Jadi ibaratnya dibandingin sama hidup orang, mungkin hidupku lebih sial menurutku, kayak nggak beruntung. Tapi aku selalu percayain diri kalau akan ada hari baik di kemudian hari gitu. Jadi kelas 3 SMA juga kan, kalau kelas 3 SMA itu pasti banyak pengeluaran kan. Iya benar. Jadi ya aku mau ngarepin siapa kalau nggak aku sendiri gitu. Jadi aku tuh berharian juga di orang, aku les bimbel di sekolah juga aku biayain sendiri. Bajuku itu baju SMA itu nggak ada yang baru gitu, baju baru itu cuma baju olahraga, baju semua itu baju bekas, padahal aku anak satu-satunya kan, anak perempuan satu-satunya. Tapi ya aku dituntut harus bisa gitu. Baju olahraga aku, kalau baju olahraga kan pasti mahal kan ya. Jadi aku ngumpulin uang untuk beli baju, beli tas, beli HP, bahkan HP ku sendiri aku yang beli gitu kemarin. Terus tas-tasku, buku-bukuku, biaya sekolah, SPP ku itu aku yang bayar sendiri. Emang alat siapa lagi gitu, bapak nggak kerja, bapakku cuma kerja sebagian, itu pun cuma ngedadak sekaret. Kalau ngedadak sekaret itu tergantung cuaca, kalau cuaca bagus ya ada gitu. Terus harga karet pun ya murah di kampung, selalu kecil harganya. Ya itulah hari-hariku melihat keluarga kalau pas di kampung itu cekcok, dari pagi udah ribut, terus malamnya sepi, nggak ada kayak apa sih itu keluarga gitu, apa sih keluarga cuma kayak itu, nggak ada gitu. Ikatan anak sama bapak pun nggak ada di rumah gitu. Terus pas aku kuliah juga, dan ini aku dibayar abangku yang nomor 2 SMA juga. Kayaknya ya itulah, aku sering membanding-bandingkan hidupku dengan teman-temanku yang lain yang happy-happy aja, kalau mereka butuh uang minta orang tua, kalau aku nggak bisa. Sampai-sampai saking kritis ekonominya aku pernah ikut ngedaras karet. Padahal ngedaras karet itu susah, kayak dada kiri itu terasa sesak, padahal aku dari kecil ada sesak nafas kan, tapi mau nggak mau harus tahan gitu, dan ada ngebiayain diri sendiri gitu. Terus aku juga sebenarnya mau benci sama mama nggak bisa kan, karena ya mama kan pulang sendiri. Nah, terus mama juga punya rumah di belakang di lah, makin hari gede. Jadi aku juga dituntut harus secepatnya gitu. Kalau aku ngajak mama ke rumah sakit, dia pasti nggak bakal mau. Gampang aja. Kalau misalkan masih jalan sesak, bisa bertanya, mungkin bisa sambil di rumah untuk menyalurkan emosi saat ini yang dirasakan. Apa? Kemarin terakhir buat aku juga, aku lihat banyak banget lurus, nggak ada lurus, terus rumah yang di punggungnya lumayan gede. Aku mau beli obat tapi nggak ada uang untuk beli obatnya. Kemarin dia memang udah sempat beli obat herbal katanya kan, puji Tuhannya memang ampuh, tapi yang dia nggak punya uang lagi untuk beli lagi kan. Jadi itu punya tukang beli lagi. Jadi kalau jadi aku itu nggak enak gitu, aku harus dituntut jadi seorang kakak, aku dituntut harus jadi seorang adik yang baik. Terus aku juga harus mengejar usia mereka. Sudah? Ternyata dari yang Tina ceritakan ini, wajar ya kalau misalkan Tina tuh merasakan bahwa hari itu hari yang biasa saja, terus lalu rating yang tadi yang bisa dikatakan ya
buruk gitu ya, buruk lah, bukan cuma buruk, buruk ranking 5/10 seperti itu. Oke, jadi ternyata memang Tina itu di sini menjadi sosok Tina tuh peran sebagai adik sekaligus juga kakak ya, kakak untuk dua adik Tina, lalu menjadi adik untuk dua abang Tina seperti itu. Berarti sekarang Tina ini posisinya sedang kuliah merantau begitu ya, merantau jauh dari orang tua. Untuk biaya hidup Tina Tina apakah menggunakan dari bantuan dari mana, atau mungkin memang pure Tina menggunakan mencari duit sendiri yang dibantu dari abang Tina tadi? Bagaimana? Soalnya aku dapat beasiswa dari pemerintah gitu. Cuman ya yang namanya biaya hidup di kota ya, sedangkan aku dapat bulanan itu per bulan itu, kalau semester satu sama semester satu sama semester tiga gitu aku cuma dapat bulanan 300 per bulan, dan itu sebenarnya nggak cukup. Tapi aku kalau minta banding sama aku, kalau bisa nggak ditambahin dikit gitu, supaya aku nggak kewalahan membagi uang, karena duit 300 di penonton itu nggak ada gunanya gitu. Jadi semester 4 bulanan gue dinaikkan jadi 400, ya lumayan lah 100 gitu, tambah 100, tapi 400 juga nggak cukup bulannya. Dan tiba-tiba abang juga jadi resign kan dari kerjaannya, karena memang dia nggak tahan di kerjaannya. Jadi sekarang udah hampir 3 bulan abang pengangguran, jadi yang udah bulan kemarin itu abang nggak dapat bulanan. Oke, berarti Tina di sini dapat beasiswa, bantuan dari pemerintah, uang tunjangan ya seperti itu, per semester diberikan. Terus setiap bulanannya dulu kemarin kemarin abang sempat bantu ya dari semester 1, 2, 3, terus semester 4 ini, tapi karena abang udah nggak kerja jadi dia nggak dapat uang. Oke, jadi ya ibu bisa mengatakan bahwa untuk Tina yang sekarang ini umur berapa Tina? 19 tahun mau menginjak 20. Oke, tahun ini 20 ya. Ya. Untuk ukuran Tina mungkin dari SMP ya. Dari kapan Tina mulai mencari diri sendiri untuk membeli keperluan sekolah? SD tadi. Dari SMP kelas 1 memang udah, tapi nggak sepenuhnya kan, cuma ya untuk bantu mama aja gitu. Tina di situ sudah keren gitu loh. Maksudnya dengan kalangan remaja yang istilahnya masih kelas 1 SMP, dari tahap SD ke SMP kan masih ya peralihan tingkah laku seperti itu. Nggak banyak orang yang bisa seperti Tina gitu loh. Maksudnya mau untuk berusaha, apa yang saya butuhkan saya harus mencari duit. Kan kebanyakan anak-anak kayak itu keinginan saya tapi bukan kebutuhan saya pengen loh ini gitu, tapi saya nggak bisa. Dan di sini Tina butuh itu, bukan keinginan Tina ya, itu kebutuhan Tina untuk sekolah, tapi Tina di sini berusaha untuk mendapatkan dengan menjadi buruh tadi ya, menjadi buruh, bekerja di ladang orang itu menurut ibu itu sudah luar biasa sih. Nah, terus apa ya bahasanya, kan kebanyakan kayak sekarang Tina posisinya rantaunya di kota ya. Nah, kebanyakan style-style itu anak kota gitu ya, mungkin karena mengikuti gengsi untuk sekedar membantu orang tuanya saja itu sudah malas gitu, karena mereka merasa ini bukan tanggung jawab saya. Kewajiban saya di sini sekolah, walaupun kewajiban untuk membantu orang tua itu tetap ada, tapi saya harus sekolah. Kewajiban saya juga saya harus sekolah, dan hak yang saya dapatkan itu apa, keperluan sekolah tadi seperti membayar SPP, mendapatkan rumah sekolah seperti alat tulis, handphone, dan juga sepatu dan juga tas. Tapi di sini Tina berbeda dengan kalangan remaja pada umumnya. Tina mau berusaha sendiri untuk membantu keperluan ekonomi keluarga, sudah bisa terbilang tuh membantu, sangat membantu sih. Karena Tina di sini tidak menuntut yang hak yang seharusnya Tina dapatkan seperti itu. Terus karena memang ya mau dikatakan mau bagaimana juga, memang inilah keadaan Tina seperti itu kan. Tina mau marah mungkin Tina cuma bisa bilang ini kenapa sih bisa terjadi gitu kan. Tapi balik lagi Tina semua yang terjadi ini pasti karena ada tujuannya, pasti karena ada alasannya, bisa terjadi karena ada tujuan dan juga alasannya. Sekarang gue tanya, Tina tadi datang ke sini tujuannya untuk apa? Untuk cerita kan? Ya, Tina mau ngungkapin apa yang Tina rasain. Sama, Tina hidup di dunia ini pasti karena ada tujuannya. Tina kuliah pasti karena ada
tujuannya. Tina datang merantau ke kota orang lain pasti karena tujuannya dan karena ada alasannya. Alasannya untuk apa? Supaya Tina bisa membanggakan kedua orang tua Tina. Kalau misalkan Tina di sini udah survive, kayak berhasil Tina menyelesaikan kuliah dengan bertahan dengan cara Tina tadi berjualan untuk tetap mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan kuliah. Bisa dikatakan memang keperluan kuliah ini sangat banyak ya dibandingkan masa-masa SMA dulu. Memang ibu aku sangat banyak dan di sini berusaha untuk mendapatkan yang seharusnya tidak dapatkan di sini begitu ya. Pokoknya apa yang Tina rasakan ini memang ibu aku ya memang sakit pedih gitu kan. Kalau kata orang-orang, kamu anak perempuan satu-satunya pasti kamu dimanja, tapi nyatanya kalimat itu nggak berpihak sama Tina. Kasih sayang yang Tina dapatkan itu nggak Tina dapatkan dari keluarga itu. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu sama Tina. Untuk sekarang ini Tina kan posisinya lagi merantau nih dari orang tua. Tina udah masih ada uang pegangan kan? Atau mungkin yang untuk sekarang ini adalah seperti itu. Oke, nah dari uang yang Tina saat ini yang sekarang masih ada, kira-kira Tina udah ada plan belum atau mungkin kepikiran kayaknya gimana kalau misalkan aku jualan aja untuk memutar uang dan kedepannya Tina tetap ada pegangan, atau mungkin Tina udah kepikiran kayak uangnya tetap disimpan atau bagaimana? Sih aku udah kepikiran mau jualan sih. Oke, berarti lanjutin usaha yang sempat berhenti itu ya. Tina kan tadi bilang katanya sempat jualan. Ya, oke. Kira-kira Tina mau jualan apa sih? Aku tuh kalau semester kemarin itu aku udah jualan omelet nih, jadi aku mau lanjut itu lagi gitu. Oke, omelet mie. Unik sih makanannya karena kan ya mahasiswa ya, apalagi pasti mau dimakan asal bentuknya unik dan rasanya oke, pasti mahasiswa juga bakal tertarik ya seperti itu. Oke, Tina sudah punya plan kedepannya seperti apa. Terus sekarang ibu mau tanya lagi deh. Ibu kasih tau dulu ya begini, karena tadi ibu udah singgung kita hidup di dunia ini ya, mungkin kita jalan ke depan aja pasti karena ada tujuan dan alasannya. Begitu juga dengan keadaan rumah yang Tina punya. Di rumah tadi Tina mengatakan berkendala dengan kondisi kesehatan orang tua, lalu kondisi faktor ekonomi, itulah yang menjadi permasalahan kan Tina. Tapi balik lagi yang ibu bilang, Tina bisa hidup sekarang ini, Tina mempunyai keluarga yang seperti itu pasti karena ada tujuannya. Pertama, tujuannya apa coba? Karena Tina, supaya Tina bisa menjadi anak yang mandiri. Yang tadi bilang Tina bisa menjadi buruh untuk mendapatkan apa yang Tina butuhkan dengan alasan ya aku begini karena kondisi keluarga aku yang seperti ini. Nah itu kan tujuan dan alasannya sudah jelas. Begitu juga dengan keadaan yang ada di rumah. Mungkin orang tua itu sakit karena faktor umur atau mungkin bisa dikatakan faktor keadaan juga yang memaksakan keluarga orang tua Tina itu memang harus bekerja. Tadi Tina bilang Mama Tina itu bekerja sendiri, kadang ayah juga kerja serabutan, tapi kan sini yang paling banyak mengambil peran bekerja itu kan ibu. Mungkin bisa dikatakan fisik wanita itu tidak sekuat fisik laki. Mau dikatakan bagaimanapun juga fisik laki-laki itu tetap di atas fisik wanita. Wanita itu tidak bisa dipaksakan untuk bekerja keras seperti laki-laki. Sama juga seperti Tina itu tidak boleh memaksakan diri Tina supaya bekerja pekerjaan istilahnya mengambil pekerjaan laki-laki. Tapi balik lagi pembahasannya, alasannya karena apa, tujuannya karena apa. Ibu Tina bekerja tujuannya untuk menghidupi anak-anaknya, benar? Nah, Tina juga bekerja tadi menjadi buruh, bekerja di ladang orang, tujuannya karena Tina ingin membeli kebutuhan Tina. Alasannya ya beginilah kondisinya. Nah, jadi dari penjelasan yang ibu sampaikan ini, kira-kira Tina bisa terima tidak, atau mungkin Tina masih mengatakan kenapa sih Bu hal ini sudah terjadi atau bagaimana? Ya itu sih aku aja ya, karena memang kondisi keluarga ya memaksa kita untuk mandiri, ya mau gimana lagi gitu.
sih terima aja yang ibu bilang, karena memang faktanya juga gitu. Oke, berarti untuk kali ini Tina em, sudah menerima begitu ya. Ya beginilah keluargaku, inilah rumahku, mau gimana pun juga itulah keluarga Tina, itulah adik, kakak, abang, mama bapak Tina seperti itu. Jadi Tina sekarang lebih ke menerima seperti itu ya. Oke, dari sesi konseling kita ini, dari penjelasan yang udah ibu sampaikan, kira-kira apalah dari tanggapan Tina seperti itu. Ya, jadi dari saran yang ibu kasih dan evaluasi yang ibu kasih, saya sudah lebih menerima keadaan saya bahwa saya harus mandiri. Ya inilah saya, dari segi ekonomi keluarga ya saya harus dituntut menjadi seperti ini. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat ibu bahwa saya memang kayak gitu, sudah harus menerima nasib seperti itu. Mungkin bahasanya bisa diubah kayak inilah aku bisa menerima dengan lapang dada, inilah aku dan katakan ini loh hebatnya aku seperti itu. Jadi Tina jangan bilang ini memang nasib aku bukan kayak gini, no, itu lebih ke pasrah. Bisa jadi Tina bisa menyerah. Tina harus ubah kalimat Tina dengan memberikan afirmasi positif kayak ini loh aku bisa menerima diri aku kalau aku tuh hebat dan kuat seperti itu. Oke, sudah cukup tadi yang disampaikan? Cukup. Oke, sekarang ibu tanya lagi deh. Ratingnya kalau tadi 5, kira-kira sekarang naik gak nih? Atau mungkin naiknya langsung melonjak ke 10 atau mungkin naiknya ke 8? Berapa? Langsung melunjak ke 10 sih bu, karena perasaan yang di hati itu kayak langsung lega gitu. Jadi Ya. semua beban-beban itu langsung tersampaikan. Jadi ada teman untuk mencerahkan isi hati gitu. Oke. Jadi langsung melonjak nih ya dari 5 ke 10, berarti keadaan Tina sekarang bisa dikatakan sudah lebih happy, sudah lebih lega dan lapang dada begitu ya. Oke. Di sini ibu mau ngucapin terima kasih Tina sudah mau bercerita, mau terbuka sama ibu. Kedepannya kalau misalkan Tina ada yang disampaikan tidak bisa hubungi ibu lagi, kita bisa konseling bersama lagi untuk menemukan solusi. Setidaknya Tina bisa mencurahkan apa yang dirasakan. Oke, ibu mohon maaf kalau dalam sesi konseling ini masih ada kata-kata yang salah dan mungkin tidak pas ya seperti itu. Kedepannya Tina harus kuat, harus hebat, menjadi wanita yang hebat ya Tina ya. Ibu doakan Tina bisa sukses ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa Tina. Salam terima kasih.